Kabur aja dulu. Tagar yang sempat mengguncangkan Indonesia di awal tahun 2025 ini. Apakah fenomena ini menandakan jika bangsa ini sedang mengalami krisis nasionalisme? Ataukah fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk nasionalisme yang baru? Mari kawan-kawan, hari ini kita membahas 7 perspektif berbeda tentang fenomena yang memaksa kita mendefinisikan ulang makna cinta tanah air. Perkenalkan, nama saya Alia Fariski Sandika, asal dari BPBPK Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Firul Amin dari BPBPK Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Aloysius Aryada Pratama dari BPBPK Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Alisa Fadila Salma dari BPBPK Kalimantan Barat. Saya Alfreda Cesadea dari unit BP2JK Kalbar. Perkenalkan, saya Aldia Rizka Utami dari Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Aidil Al-Fajri dari BPBPK Kalimantan Utara. Kabur aja dulu lahir dari ketidakpastian ekonomi dan sempitnya peluang kerja di dalam negeri. Banyak anak muda merasa sistem ini belum benar-benar berpihak pada mereka. Mereka mencari pendidikan dan peluang yang lebih baik di luar negeri, bukan karena tak cinta tanah air, tapi karena realitanya masa depan di sana terasa lebih jelas. Fenomena ini jadi cermin frustasi saat suara tak didengar dan harapan tak terpenuhi. Pergi bukan lari, tapi upaya bertahan dan memperjuangkan hidup yang layak. Tagar kabur aja dulu menjadi ruang bagi generasi muda untuk saling berbagi informasi dan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan. Tagar ini dapat mencerminkan semangat nasionalisme yang mendorong rasa saling memahami, menghargai perbedaan, dan membangun solidaritas demi kemajuan Indonesia. Tetapi di saat yang sama, tagar ini juga menunjukkan adanya tension atau ketegangan antara loyalitas pada negara dan kebutuhan individual untuk berkembang. Inti kritik terhadap sistem yang gagal memberikan ruang bagi generasi muda, nasionalisme tidak bisa dipaksakan tanpa jaminan masa depan. Memilih tetap di Indonesia bukan jaminan seseorang lebih nasionalis. Yang penting kontribusi, bukan lokasi. Dengan bekerja di luar negeri, kita justru bisa membantu keluarga di Indonesia dan mengirim remittance untuk Indonesia. Remittance adalah transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing, baik penerimaan maupun pengiriman dari dalam ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri. Nasionalisme modern bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita tetap peduli dan berkontribusi untuk Indonesia. Misalnya, bagaimana kita menempatkan rasa cinta tanah air dalam setiap langkah kehidupan kita dengan peduli terhadap sesama warga, menjaga persatuan, dan berkontribusi nyata untuk kemajuan bangsa. Baik kita berada di dalam negeri ataupun di luar negeri, semangat nasionalisme mengajak kita untuk terus terhubung dengan akar budaya dan nilai-nilai kebangsaan, serta aktif berpartisipasi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Nasionalisme juga tentang kritik konstruktif. Kalau kita kabur karena sistem bermasalah, itu juga bentuk feedback atau umpan balik. Di era digital, batas antar negara kian kabur. Kita dapat mempromosikan Indonesia dari mana saja dan lewat berbagai cara, tanpa terikat oleh waktu maupun jarak. Media sosial menjadi sarana untuk menampilkan budaya, produk, dan potensi negeri ini. Mulai dari seni, kuliner, hingga inovasi anak bangsa. Semua bisa dikenal dunia dengan satu sentuhan layar. Brain drain bisa jadi brain gain. Kalau ada brain circulation, orang yang pergi bisa kembali dengan skill baru. Lebih dari sekedar keterampilan, mereka membawa budaya, inovasi, dan cara berpikir baru yang dapat mendorong perubahan positif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga teknologi. Perlu upaya sistematis untuk menciptakan kondisi yang membuat orang mau tetap tinggal atau kembali ke Indonesia. Bukan hanya menyediakan peluang kerja yang menjanjikan, tetapi juga membangun ekosistem yang lebih baik.
Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi tempat lahir para pemikir hebat, tetapi juga menjadi rumah yang mereka pilih untuk berkarya dan memberi kontribusi. Nasionalisme bukan hanya soal rasa cinta warga kepada tanah air, tapi juga tanggung jawab negara untuk memberi alasan mengapa warganya harus memilih Indonesia, termasuk di dalamnya menciptakan ekosistem kerja modern seperti remote work setup yang memungkinkan talenta Indonesia berkontribusi dari mana saja tanpa harus meninggalkan negeri ini. Reformasi birokrasi dapat menciptakan sistem kerja yang lebih meritokratis. Ketika infrastruktur terus dibangun dan merata, pelayanan publik menjadi lebih cepat, mobilitas masyarakat meningkat, dan kepercayaan terhadap pemerintah juga ikut tumbuh. Kita memerlukan lebih banyak kisah sukses dari dalam negeri untuk membuktikan bahwa keberhasilan juga bisa dicapai di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, investor, dan komunitas sangat penting agar kita bisa berkembang dan juga memberi solusi nyata. #kabur dulu aja bisa jadi pengingat bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi. Kita butuh ruang diskusi terbuka yang melibatkan berbagai kalangan agar muncul berbagai sudut pandang. Dan dari dialog ini, kita bisa bersama-sama mendorong perubahan yang lebih baik. Rasa cinta terhadap Indonesia bisa ditunjukkan dalam berbagai cara. Tidak harus selalu melalui keberadaan fisik, tetapi juga bisa lewat kontribusi nyata dimanapun kita berada. Pemahaman yang terbuka terhadap bentuk cinta tanah air membuat kita bisa lebih inklusif dan juga saling menghargai. Hari ini kita telah mendengar 7 perspektif berbeda tentang fenomena #kabur aja dulu dan hubungannya dengan nasionalisme generasi muda Indonesia. Dari diskusi ini, satu hal menjadi jelas, yaitu nasionalisme bukanlah konsep yang kaku dan tidak berubah. #kabur aja dulu bukan akhir dari nasionalisme Indonesia, melainkan evolusinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tidak kehilangan cinta tanah air,